Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2A, kita melanjutkan PDR. Dan hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran kelima. Dan ini adalah tujuan belajarnya anak-anak. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Yang pertama masih tentang penggunaan huruf kapital dan membuat kalimat tanya. Yang kedua, gerak lokomotor dan non-lokomotor. Yang ketiga, memahami persatuan dalam keragaman. Yang terakhir, membaca dan menulis jam. Kita mulai dari yang poin 1, huruf kapital dalam kalimat tanya ya anak-anak. Perhatikan, Pak Guru punya 4 kalimat. Coba anak-anak perhatikan kata-kata yang diberi kotak merah oleh Pak Guru. Set, ini, dan ini. Nomor 1 misalnya, bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Bagaimananya, ini kan diawali huruf kapital. Kenapa? Karena awal kalimat. Dan ditutup, diakhiri dengan tanda tanya. Kenapa? Karena kalimat tanya. Begitu juga dengan nomor 2, 3, dan 4. Awal kalimat selalu diawali huruf kapital, dan akhir kalimat selalu diakhiri dengan tanda tanya. Oke anak-anak, yang kotak-kotak pertama ini namanya kata tanya gitu ya. Kata tanya, bagaimana, di mana, siapa. Nah, ngomong-ngomong soal kata tanya, ini ada kata tanya yang mungkin kalian sudah hafal ini. Apa, siapa, kapan, di mana atau kemana, mengapa, bagaimana, berapa, ya kan? Itu beberapa kata tanya, ya kan? Mungkin anak-anak bisa menambah yang lainnya. Ini kita terapkan dalam kalimat. Apa yang kamu lakukan? Apa? Kata tanya, lalu diakhiri dengan tanda tanya. Ini karena sekaligus awal kalimat diawali huruf kapital. Berikutnya, bagaimana keadaanmu? Bagaimana? Kata tanya. B-nya kapital karena awal kalimat. Siapa nama ayahmu? Siapa? Kata tanya. Menanyakan orang ya. S kapital karena awal kalimat. Berapa harga jeruk ini? Berapa? Kata tanya juga awal kalimat kapital. Di mana rumahmu? Mengapa kamu bersedih? Dan seterusnya. Ini contoh. Anak-anak bisa membuat kalimat tanya yang lainnya. Masuk ke poin 2, gerak lokomotor dan non-lokomotor. Perhatikan gambar ini anak-anak. Ini adalah gerak setengah jongkok. Ya, lihat tekuan lututnya, perhatikan. Ini namanya setengah jongkok. Nah, tujuannya untuk melatih otot paha. Melatih otot paha ya. Selain itu juga untuk kelenturan kaki. Ben kaki ini lentur. Berikutnya, ini gambar kedua. Ini jongkok penuh. Perhatikan. Ini kakinya nempel antara paha dan kaki ya. Paha dengan, pantatnya dengan kakinya juga nempel. Ini gerakan ini bisa dibuat dalam kegiatan bermain anak, namanya kucing jongkok, ya kan? Nah, permainan kucing jongkok itu bisa dilakukan di air, juga di darat. Ini loh permainan kucing jongkok itu. Nah, di gambar aja. Ada yang dikejar, kalau sekiranya mau ketangkep, dia bisa jongkok gitu ya. Ini kalau di darat, ini kalau di air. Kalau kita perhatikan ada dua gerakan ya. Ini kan dia berlari, ngejar, berarti kan pindah tempat, maka lokomotor. Nah, yang jongkok ini kan nggak pindah tempat, maka dia non-lokomotor. Ini tata cara bermain kucing jongkok. Yang pertama dibagi beberapa kelompok, lalu setiap kelompok menentukan seorang jadi kucing. Nah, kucing di tengah-tengah kelompok. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Nah, jongkok nggak boleh ditangkap gitu loh. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Nah, kecekel kok orang jongkok, maka dia gantian jadi kucing gitu ya. Nah, nek lari-lari harus hati-hati karena kan ning air kan dasar kolamnya licin ya kan. Walaupun jatuhnya mungkin juga nggak sakit, tapi kan namanya jatuh kan juga perlu hati-hati gitu ya. Oke, masuk poin 3, persatuan dalam keragaman anak-anak. Nah, ini dia, perhatikan teksnya ini. Udin dan teman-teman kan berdoa ini sebelum minum. Berdoa kan contoh wujud ibadah ya kan anak-anak. Nah, ini mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Ini kita perhatikan. Sesuai ajaran agama masing-masing. Ngomong-ngomong soal ajaran agama, kita akan menuliskan ajaran agama. Kita mulai dari agama kita dulu ya anak-anak. Kita kan Islam, ya kan? Kegiatannya apa saja misalnya? Ada sholat 5 waktu, wajib dong. Mengaji, tadarus, puasa, haji, atau mungkin umroh, mulut Nabi, nuzulul Quran, dan lainnya. Terus ini kalau ajaran agama lain ya, misalnya nek Kristen Katolik ada Natal, Paskah, nek Hindu nek Nyepi, Galungan, Kuningan, kalau Buddha ada Waisak, nek Konghucu ada Imlek gitu ya. Masuk ke poin 4, membaca dan nulis jam. Perhatikan ini,
Ini nek siang. Ini kalau biasanya ini dibaca jam 2 sih, tapi kalau siang ini dibaca jam 14. Kenapa dibaca jam 14? Karena terus kan anak-anak Indonesia itu kan mengenal jamnya sampai 24 jam. Kalau lewat jam 12 siang dihitung ini 13, 14 gitu ya. Ini juga kalau biasanya jam 5, tapi karena ini sore, setelah 12 dihitung lagi, dilanjutkan 13, 14, 15, 16, 17. Maka ditulis jam 17. Ini malam. Nih, biasanya kan pagi ini jam 8. Kalau malam ini ditulis jam 20. Kenapa? Setelah 12 siang dilanjutkan 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maka ditulis jam 20. Perhatikan jam ini anak-anak. Perhatikan ya. Ini pagi, ini jenenge jam 9. Soalnya seto jarum pendek yang 9, panjang di 12. Nek esok dibaca jam 9. Tetapi kalau malam ini dibaca pukul 21, ditulis 21.00. Kenapa? Karena setelah angka 12 dilanjutkan dihitung. Kan 12 siang toh, teruskan 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Maka tulis pukul 21. Jadi 1 dianggap 13, 2 dianggap 14, 3 dianggap 15, dan seterusnya sampai jam 24 itu jam 12 malam ya. Ini tugas BDR-nya anak-anak mengerjakan PH melalui Google Drive. Tidak perlu foto via WA ya. Nanti Pak Guru udah bisa cek sendiri kok. Udah sepertinya selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.